Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 26 mulai ayat yang pertama. Kejadian 26 mulai ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berkata, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Kita berhenti sampai sini dulu. Kalau kita perhatikan ayat ini, kita melihat dikatakan timbullah kelaparan di negeri itu. Di negeri orang-orang Filistin di mana Ishak tinggal. Dan dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama, berarti sudah keberapa kalinya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa tempat ini sebenarnya kurang baik. Karena beberapa kali sudah terjadi kelaparan. Tempat ini kurang baik. Dan mengalami hal seperti ini, Ishak ingin pergi ke Mesir, suatu tempat yang penuh dengan kemakmuran, ya. Tempat di mana tidak ada kelaparan. Dan ini adalah hal yang wajar, ya. Bahwa setiap kita ingin tinggal di tempat yang lebih baik. Setiap kita tidak ingin kelaparan, dan ini juga yang Ishak alami dan Ishak akan lakukan, yaitu dia mau pindah ke Mesir. Tetapi ketika dia mempunyai rencana seperti itu, dikatakan lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau." Kita berhenti sampai sini aja. Nah, nanti kita akan terus membahas di ayat yang ke-12. Banyak orang menganggap atau mengajarkan dengan begitu mudahnya ayat 12 ini, yaitu mereka mengajar pokoknya tabur, maka engkau akan menuai, ya, 100 kali lipat. Tetapi ingat, sebelum ayat 12 ini ada satu kejadian yang tidak boleh kita lupakan, yaitu negeri orang Filistin ini mengalami kelaparan dan Ishak ingin pindah ke Mesir. Tetapi Tuhan melarang. Nah, kuncinya di sini. Apakah Ishak akan mentaati perintah Tuhan ini atau tidak? Jadi berkat ketika Ishak menabur itu tidak sekedar hanya hukum tabur tuai. Oh tidak. Ada hal-hal yang di awalnya itu harus dilakukan juga, yaitu ketaatan. Tidak mudah loh. Di negeri yang Tuhan katakan kamu harus tinggal di sini, tapi negeri itu dilanda kelaparan.
Jelas-jelas kita tahu ada negeri yang lain yang hidup dalam kemakmuran. Nah, ketika kita diperhadapkan seperti ini, saya mau katakan, walaupun kita hidup di dalam perjanjian baru, ya di mana Roh Kudus tinggal bersama kita, jujur, kita akan lebih banyak, kita menemukan orang yang lebih banyak untuk menepis suara Roh Kudus, ya, untuk tinggal di negeri yang penuh dengan kelaparan. Kita akan memilih pilihan kita sendiri yang kita anggap di tempat ini ada kemakmuran. Dan kalau kemudian kita ragu-ragu, mungkin kita akan tanya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang lebih rohani. Dan saya percaya kebanyakan pendapat mereka akan mengatakan, ya kita semua kan sudah dikasih hikmat oleh Tuhan. Jadi dengan hikmat ini kita tahu, kalau ada kelaparan kita masih tinggal di sana, bodoh. Kita sudah diberi hikmat, lebih baik kita pindah ke tempat yang penuh dengan kemakmuran. Loh, itu hikmat manusia. Tetapi di waktu Ishak ini, dan bahkan mungkin kita sering diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sama seperti Ishak ini, ada dua pilihan. Apakah kita akan mengikuti atau taat kepada Tuhan yang sama sekali tidak masuk akal, yang jelas-jelas menurut pikiran kita akan gagal, 99% gagal. Atau kita akan mengikuti pikiran kita yang 100% pasti berhasil. Dan ini tidak mudah. Lihat hukum ekonomi. Kalau mau berhasil, buka usaha, cari tempat yang penuh dengan keramaian. Berandai-andai, kalau Tuhan intervensi pilihan kita, kemudian Tuhan suruh untuk pindah atau ambil tempat yang sepi, kira-kira kita berani atau tidak? Inilah. Ya. Tetapi ingat, nantinya pun Ishak, ketika Ishak taat dan Ishak diberkati, kemudian diusir oleh Raja Gerar, ya, diusir sampai ke pinggiran. Tetap di pinggiran itu pun Ishak diberkati. Ishak berhasil. Nah, saya tidak menekankan secara khusus tentang menabur dan menuai, tetapi saya ingin menekankan di sini sikap Ishak yang berani taat kepada Tuhan walaupun tidak masuk akal. Tinggal di negeri Gerar, itu tidak masuk akal. Dan kedepannya kita akan lebih banyak mengalami hal-hal yang modelnya seperti ini. Kita akan diperhadapkan kepada dua pilihan, yaitu pilihan kita sendiri atau pilihan Tuhan. Ya. Banyak orang yang selalu berpikir kemudian, ya, ketika kita mengikuti pikiran kita dan kita kemudian mengalami kegagalan, penghiburan kita adalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi untuk kebaikanku. Saya mau katakan bahwa di zaman sekarang, di zaman perjanjian baru, Anda harus tanggalkan pemikiran itu, bahwa ketika engkau salah mengikuti pimpinan Tuhan dan kau mengalami banyak masalah dan Anda selalu menghibur, Tuhan yang mengizinkan semuanya ini. Tidak. Tuhan tidak perlu mengajar kita melalui penderitaan. Tuhan tidak perlu mengajar kita dengan memberikan kegagalan. Tuhan selalu mengajar kita melalui kebenaran firman-Nya. Ketika kita taat, maka kita akan hidup di dalam jalur berkat. Ketika kita tidak taat, maka kita akan mengalami banyak masalah yang bahkan disebutkan diizinkan Tuhan. Padahal itu karena kekeras kepalaan kita. Ishak
memilih untuk mentaati Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kenapa? Karena Tuhan berfirman, tinggal di Gerar. Ini tidak mudah, jelas tidak mudah. Apalagi dengan kemampuan kan. Mungkin Ishak punya kekayaan untuk pindah ke Gerar. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca, bahwa kalau Tuhan sudah akan memberkati kita, kita tidak usah membantu Tuhan dengan cara-cara kita. Kita tidak usah memilihkan Tuhan tempat yang cocok untuk memberkati kita. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa memberkati kita. Bahkan di tempat yang penuh dengan kelaparan, Tuhan bisa memberikan kelimpahan. Itu namanya Tuhan. Ya. Itu tidak bisa dilakukan kalau bukan Tuhan. Jadi ayat yang ke-3 mengatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Berarti tidak ada orang yang bisa diandalkan dong. Orang asing. Berarti yang bisa diandalkan hanya Tuhan. Hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kunci keberhasilan dari Ishak adalah karena Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Kuncinya itu. Oleh karena itu pertanyaannya sekarang bagi kita semua adalah, apakah kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan atau tidak? Itu sebenarnya yang harus menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, kita akan lompat ke ayat 12 karena ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 itu masalah Ribkah ya. Nanti bagaimana Ishak dan ceritanya rebutan Ribkah lah. Saya tidak akan bahas itu. Jadi lompat di ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia mendapat hasil 100 kali lipat. Perhatikan, sebab ia diberkati Tuhan. Bukan karena ahli soal pertanian loh, tetapi sebab ia diberkati Tuhan. Seahli apapun orang dalam bidang pertanian, kalau di masa kekeringan, di masa kelaparan, mau usaha bagaimanapun dan peralatan tidak secanggih seperti zaman kita sekarang. Di zaman seperti Ishak mau usaha bagaimanapun di zaman yang kering dan kelaparan, tidak mungkin bisa menghasilkan. Ini bukan hanya menghasilkan 100 kali lipat. Saya tidak akan bawa ke menuai 30, 60, 100 kali lipat. Enggak, ini 100 kali lipat berbicara kesempurnaan. Ya kan? Kalau anak-anak kita ulangan kan, kalau dapat 7, 7 salah 3. Ya, masih aja. Walaupun kita dapat 9, anak kita dapat 9, masih aja kita bisa nyalakan. Seharusnya kan ini gampang, kok bisa salah? Seharusnya kan 100. Nah, ada aja yang mau disalahkan. Tetapi ini 100 kali lipat. Berarti sempurna. Wow. Kenapa? Karena ketaatan dari Ishak sempurna. Sehingga ketika dia mengerjakan sesuatu, dia menghasilkan, bahkan dikatakan tidak ada penundaan.
tahun itu juga Ishak menghasilkan 100 kali lipat. Saya mau katakan, ketika kita sudah diberkati Tuhan, cuaca, tempat tidak bisa menghalang-halangi Tuhan memberkati kita. Bahkan kalau kita sudah diberkati Tuhan, kalau Tuhan mau memberkati kita, catat ini, tahun itu juga tidak ada penundaan. Bukan tahun depan, tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Tidak ada penundaan. Seringkali pikiran kita terpola suatu saat nanti. Tetapi saya mau katakan, Tuhan mengatakan sekarang, tahun ini juga, sebab Ishak diberkati Tuhan. Sebab Ishak diberkati Tuhan. Itu sangat penting. Bukan karena pandai atau tidak, kaya atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kita diberkati Tuhan atau tidak. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Beda kan dengan pendapat dunia, falsafah dunia. Kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Jangan berhenti, jangan direm. Biarkan naik lagi. Ya, kalau itu sampai direm habis kita. Tetapi itu falsafah dunia. Ada kebenarannya, iya, untuk orang yang hidup berdasarkan hukum dunia. Tetapi hukum kerajaan tidak seperti itu. Hukum kerajaan mengatakan seperti ini. Coba kita lihat di dalam kitab Ulangan 28 tentang berkat. Ini judul perikopnya pendek, hanya satu kata, berkat. Ayat yang ke-12 mulai. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Jadi mau kerja apapun kita, kalau kita sudah diberkati, pasti berhasil. Ya kan? Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Lihat, kalau kita mendengarkan perintah Tuhan, kita mentaati, maka kita akan diberkati, menjadi orang yang diberkati. Sehingga dikatakan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tidak pernah turun, engkau akan tetap naik. Tetap naik. Sama kan dengan kitab Kejadian yang tadi kita baca tentang Ishak. Orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Terus naik. Ini hukum Allah yang diberikan kepada orang-orang yang diberkatinya. Kemudian di dalam kitab Amsal kita lihat. Amsal pasal yang keempat. Ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar pagi hari, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, ya. Cahaya fajar sampai sinar di tengah hari. Berarti dari redup
menjadi terang, semakin terang sampai puncaknya. Inilah jalan orang benar. Jalan orang yang diberkati Tuhan. Kita berarti sudah mempunyai 3 saksi dari Kejadian 26, kemudian kitab Ulangan 28, dan bahkan kitab Amsal, ya, pasal yang keempat. Sudah ada 3 saksi, berarti sah bahwa keinginan Tuhan adalah memberkati kita. Tetapi saya mau katakan, selama kita tidak memperbarui pola pikir kita seperti Allah berpikir, maka kita tidak akan bisa menyelaraskan, kita tidak bisa mengikuti, kita tidak bisa mempercayai Tuhan bekerja. Tidak mudah. Orang kalau sudah tidak saling mempercayai kan tidak mungkin bisa kerjasama kan. Butuh kepercayaan. Bagaimana kita bisa percaya? Menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Pelajari firman Tuhan sungguh-sungguh. Pola-pola duniawi harus diubahkan dengan pola surgawi. Sehingga kita itu bisa mengikuti dan mempercayai apa yang Tuhan akan kerjakan. Bahkan untuk menabur di masa-masa kekeringan itu tidak mudah. Untuk menabur benih bagi Ishak itu membutuhkan iman bahwa dia diberkati, apa saja yang dikerjakan berhasil. Dan itu tidak tergantung cuaca ternyata. Itu tidak tergantung tempat. Itu tergantung tangan Tuhan atau berkat Tuhan atas hidup kita. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Bahkan sampai dikatakan ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Orang Filistin sampai cemburu, warga negaranya sendiri, iya kan? Di negara Filistin cemburu kepada orang asing, yaitu Ishak. Padahal kan kita tahu namanya orang asing tidak semudah warga negara kalau mau mengusahakan usaha di tempat itu. Tetapi bisa bayangkan bahkan kalau kita baca nanti, bahkan Raja Gerar pun itu dijamu oleh Ishak. Seharusnya kan Ishak dijamu oleh Raja Gerar yang lebih kaya. Tetapi rupanya Raja Gerar pun mengakui, engkau yang diberkati Tuhan, bukan kami. Wow, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Jadi Anda bisa perhatikan di sini, orang Filistin itu cemburu kepada Ishak. Itu seberhasil apa keberhasilan Ishak sampai orang Filistin cemburu? Mari biarlah pola pikir kita diselaraskan dengan pola pikir Tuhan. Bahwa Tuhan ingin memberkati kita sampai orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu akan cemburu melihat Tuhan memberkati kita. Tidak ada yang mustahil. Ketika kita taat, kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Sebagai orang yang diberkati Tuhan, dimanapun engkau berusaha, apapun yang engkau usahakan, pasti berhasil sebab engkau diberkati Tuhan. Ayat yang ke-16.
Eh, di atasnya dulu ya, ayat yang ke-15. Karena mereka cemburu, di sini dikatakan segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak di situ, dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Jadi Ishak diusir, dan sekarang dia tinggal di pinggiran, bukan di tengah-tengah penduduk. Sekarang tinggal di pinggiran, di tempat yang sepi. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin itu dan ditimbun dengan tanah. Kenapa ditutup? Karena ketika sumur yang digali oleh Abraham, orang yang diberkati Tuhan itu, di tempat yang kering pun itu memunculkan air. Tetapi ketika Abraham pergi dan kemudian itu dikelola oleh orang Filistin, sumur itu menjadi kering. Dan kemudian karena sudah kering, ditutuplah dengan batu. Saya percaya selama sumur itu masih mengeluarkan air, tidak mungkin orang Filistin akan menutup sumur itu, paling merebutnya. Soalnya nanti buktinya ketika Ishak menggali sumur lagi dan mengeluarkan air, orang Filistin tidak nutup itu kok. Orang Filistin merebutnya. Berarti di sini ayat 15, sumur itu ditutup karena sumur itu kering ketika dikelola orang Filistin. Sidang jemaat, dari ayat ini betapa pentingnya kita menyadari yang terpenting itu adalah pribadi kita ini loh. Apakah kita diberkati Tuhan atau tidak? Oleh karena itu jangan main-main dengan pribadi kita di hadapan Tuhan. Ini yang memegang peranan penting. Apakah kita akan diberkati atau tidak? Dulu saya ingat ketika saya pelayanan dengan seorang teman. Di satu kota saya diundang oleh Full Gospel. Dan saya katakan, jangan sayalah, teman saya aja, dia senang kalau melayani. Full Gospel mengelayani kumpulan orang-orang kaya, pengusaha. Dan yang mau undang saya kemudian nurut. Dia undang teman saya. Setelah undang teman saya, masih tidak puas, orang ini ngundang saya. Sudah Pak, saya sudah turuti keinginan Pak Yusa. Ayo dong sekarang Pak Yusa layani kami. Dan akhirnya buat jadwal. Saya melayani. Ketika saya ketemu dengan teman saya itu tanya begini. Sa, kamu dapat BK berapa melayani di sana? Dan saya beritahu karena ini teman akrab. Saya beritahu. Dan dia katakan begini di hadapan saya. Kok kalah ya saya sama kamu? Kok kalah? Padahal khotbahnya juga sepertinya lebih bagus dulu, lebih bagus daripada saya. Dia, kok kalah? Kemudian ada kejadian seperti itu juga di kota lain. Sama saya, sebetulnya saya yang diundang saya kasihkan ke teman saya. Dan dia kembali tanya pada saya, kamu dikasih berapa? Dan dia kata, kok kalah lagi saya? Sidang jemaat, saya mau katakan begini. Bukan karena kefasihan, bukan karena keahlian, bukan karena tempat, tetapi karena pribadi kita itu yang menentukan seapakah engkau akan diberkati Tuhan atau tidak. Ingat itu. Hanya masalah waktu.
Bahkan seandainya orang yang diberkati Tuhan ini berkatnya tidak banyak, perhatikan. Hukumnya orang yang diberkati Tuhan adalah dia akan naik dan tidak pernah turun. Walaupun pelan, tapi naik dan tidak pernah turun. Orang yang mengandalkan keahlian tapi tidak diberkati Tuhan, orang yang mengandalkan hal-hal yang lain tapi tidak diberkati Tuhan, bisa naik meroket, tapi nanti kan ada waktunya turun. Kalau ini naik turun, sedangkan kita naik terus walaupun pelan, lama-lama tetap kalah juga ini. Oleh karena itu, bahkan Alkitab katakan harta yang diperoleh dengan cepat akan cepat juga hilangnya. Ya. Tetapi ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan, engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Itu sangat luar biasa. Jadi ayat yang ke-17, ayat yang ke-16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, pergilah sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Karena Ishak jauh lebih kaya. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kalau kita lihat Ishak ini ya orangnya sangat nurut, tidak mau tengkar. Iya kan? Diusir pergi. Jodohkan jalan. Tidak pernah bantah. Direbut miliknya dikasihkan. Ini orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa segala sesuatunya itu di tangan Tuhan. Tidak usah ngoyo, tidak usah rebutan. Ya. Ayat 18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup. Ya, ditutup. Kenapa ditutup? Pasti karena kering. Kalau tidak kering, tidak mungkin ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Jadi Ishak tidak mengganti namanya, dia tetap menghargai ini adalah warisan ayahnya. Ya, ini warisan ayahnya, ini bukan usahaku sendiri, ini ayahku yang memulai, aku yang meneruskannya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya, berarti banyak. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Bukankah sangat luar biasa pengalaman Ishak? Dipegang orang Filistin, sumur itu menjadi kering dan kemudian ditutup. Dibuka oleh Ishak lagi, ya, dan ternyata airnya berbual-bual. Tidak heran orang-orang akan cemburu dengan Ishak. Tidak heran nantinya orang-orang ya akan cemburu kepada kehidupan orang Kristen yang diberkati. Loh, aku mengusahakan kok gagal ya, tapi kok dipegang itu si A kok berhasil. Lihat di sini.
Kenapa? Hanya masalah berkat. Hanya masalah berkat. 2 kali direbut, Ishak diam. Kerja lagi, cari lagi, digali lagi sumur. Berbuah-buah lagi. Sampai orang-orang Gerar, orang-orang Filistin ini capek sendiri. Bayangkan itu. Capek sendiri. Tidak bisa ngikuti jalannya Ishak yang diberkati. Sidang jemaat, saya mau katakan bahwa apapun yang engkau kerjakan, Tuhan menjanjikan keberhasilan karena Tuhan sudah memberkati kita. Akan ada perbedaan. Bukan karena Tuhan membeda-bedakan orang, tetapi ini hukum berkat. Apakah orang itu hidup dengan hukum berkat Tuhan atau tidak? Itu yang membuat perbedaan. Sepertinya zaman kita sekarang ini sama dengan zaman Ishak. Ini masa kelaparan. Ya. Ini masa-masa di mana orang-orang mengatakan yang penting bisa maklum cukuplah. Tetapi saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Saya tahu sudah beberapa kali saya menyampaikan ini, tetapi kiranya ini berbicara dengan kuat di dalam hati kita masing-masing, bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti, maka engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Sebagai orang yang diberkati Tuhan, apapun yang kau kerjakan, yang orang lain gagal ketika dikerjakan oleh orang lain, tetapi ketika tanganmu mengerjakan apa yang dahulu gagal dikerjakan orang lain, sekarang akan menjadi berkat, menjadi keberhasilan di tanganmu. Saya tahu bahwa sebentar lagi engkau akan mempunyai kesaksian demi kesaksian di mana Allah memberkati engkau. Ayat 23, dari situ ia pergi ke Berseba. Dan Ishak tinggal di Berseba. Di Berseba dikatakan Ishak mendirikan mezbah dan menggali sumur. Sama dengan apa yang dikerjakan ayahnya, yaitu Abraham. Abraham setiap sampai ke satu tempat, dia akan membangun mezbah dan mulai menggali sumur. Ya. Jangan dibalik. Membangun mezbah terlebih dahulu dan mulai menggali sumur. Membangun mezbah terlebih dahulu dan kemudian baru mulai bekerja. Sehingga apa yang dikerjakan berhasil. Bangun mezbah. Dan ketika Ishak diberkati Tuhan, maka hal ini terdengar kepada Abimelek, dan dia bersama pasukannya datang kepada Ishak. Luar biasa. Ayat yang ke-28. Kalau kita perhatikan kata-kata Ishak ini agak pedas juga ya. Ya. Ayat 27 coba kita lihat. Tetapi kata Ishak kepada mereka, kepada Abimelek, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Ya. Ini agak pedas. Ayat 28, jawab mereka, "Kami telah melihat bahwa Tuhan menyertai engkau." Nah, ini pengakuannya. Bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau.
bahwa Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu Engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan Engkau pergi dengan damai. Bukankah Engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kenapa Raja Gerar pun takut kepada Ishak? Karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai Ishak dan Tuhan memberkati Ishak. Berandai-andai anak buah Ishak tidak ahli dalam perang, tetapi karena Ishak mempunyai uang yang banyak, harta yang banyak, dia bisa sewa orang-orang, tentara bayaran untuk menghancurkan Abimelek. Tetapi saya tidak percaya bahwa anak buah dari Ishak tidak pandai berperang. Karena Ishak diberkati, maka apapun yang ada di bawah dia pun akan diberkati Tuhan. Ingat seperti Abraham ketika berperang dengan 5 raja itu. Padahal itu hanya budak-budak dari Abraham aja yang perang. Tapi raja-raja pun kalah. Wow, itu luar biasa. Dan Abimelek juga punya pengalaman dengan Abraham. Sekarang dia berhadapan dengan anaknya. Jadi kita lihat di sini. Bahkan Abimelek mengakui, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ayat 29 bagian terakhir. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Percuma kami melawan engkau. Kami tidak akan menang. Karena Tuhan ada di pihakmu. Karena Tuhan memberkati engkau. Sudah, tidak usah perang. Ayo kita bersahabat aja. Kepada jemaat di Philadelphia. Ya. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kalau aku sudah membuka pintu bagimu, bahkan orang-orang yang membenci engkau, aku akan suruh mereka datang kepadamu dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Orang-orang yang memusuhi datang kepada jemaat itu dan mengakui bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi engkau. Wow, luar biasa. Sama sekarang Abimelek juga mengakui, bukankah engkau yang disertai Tuhan dan engkau juga yang diberkati Tuhan. Ini sangat luar biasa. Kemudian mereka dijamu oleh Ishak. Dan ayat 32 setelah mereka pergi. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka. Serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Sidang jemaat, yang saya mau katakan begini. Ketika kita diberkati Tuhan, tetap kita harus menjaga hati kita. Hiduplah dalam pengampunan, hiduplah dalam perdamaian. Bukan kebetulan setelah Ishak menerima Abimelek dan menjamunya. Selesai menjamu, Abimelek pamit dan pergi. Pada hari itu juga ada laporan dari anak buah dari Ishak. Kami sudah menggali sumur dan sumur itu menghasilkan air. Seandainya Ishak membenci Abimelek, saya berpikir jangan-jangan tidak ada laporan bahwa hari itu juga apa yang dikerjakan anak buah Ishak mengalami keberhasilan. Jaga hati kita, jangan kecewa, jangan pahit. Saya selalu tekankan ini. Jangan kecewa, jangan pahit, jangan benci. Selain itu merusak kesehatan kita, itu menghambat berkat Tuhan atas hidup kita. Ketika Ishak melepaskan pengampunan, ketika Ishak melakukan kebaikan kepada orang yang membencinya, ketika Ishak sudah menjamunya dan bersahabat dengan orang yang memusuhinya ini, maka ada kabar sukacita. Ishak, usahamu mendapatkan keuntungan. Ya, itu bahasa modernnya kan.
kami mendapatkan air, dikatakan. Kita mendapatkan keuntungan yang besar. Gara-gara apa? Melepaskan pengampunan. Itu sangat luar biasa. Ayat 33. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Arti Beersheba, air yang berkelimpahan. Arti Beersheba adalah hidup dalam kelimpahan. Ketika kita disertai Tuhan dan diberkati Tuhan, ketika kita melepaskan, maka kita akan hidup di dalam berkat Tuhan dan hidup dalam kelimpahan. Kiranya yang dialami oleh Ishak akan kita alami, semuanya akan mengalami pengalaman Ishak ini, bahwa Tuhan memberkati kita dan apa yang dikerjakan kita berhasil. Tuhan memberkati.